Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pencinta tanaman hias. Di video kali ini aku akan membahas tanaman hias Epiprenum aureum atau yang lebih dikenal dengan nama sirih gading. Epiprenum aureum atau sirih gading adalah tumbuhan merambat semi epipit yang biasanya dijadikan sebagai tanaman hias untuk menghiasi pekarangan ataupun ruangan. Sirih gading apabila ditanam di tanah dan merambat di batang pohon, daunnya akan sangat besar. Tapi apabila kita tanam di pot, daunnya akan mengecil. Sebenarnya sirih gading daunnya bisa membesar apabila ditanam di pot. Dengan catatan, kita harus memberi rambatan atau turus. Sirih gading dikenal memiliki nama ilmiah yang berbeda-beda. Ini dikarenakan ia sulit diidentifikasi karena banyak tanaman lain yang mirip dengan sirih gading. Saat ini sirih gading dimasukkan dalam marga Epipremnum. Sebelumnya dianggap sebagai marga Scindapsus. Pernah pula dia dianggap sebagai marga Rapidopora. Aku memiliki beberapa koleksi sirih gading. Dan akan aku perkenalkan kepada sahabat pencinta tanaman hias satu persatu. Koleksiku yang pertama Epiprenum marble atau yang disebut juga sirih gading marble. Ada juga yang menyebutnya dengan nama sirih gading parigata. Sirih gading ini warnanya putih bercampur dengan hijau dengan bercak-bercak di pinggirnya. Sirih gading marble ini sering aku propagasi, makanya daunnya tidak begitu rimbun lagi. Koleksiku yang kedua Epipremnum enjoy atau sirih gading enjoy. Sirih gading ini daunnya lebih kecil di antara sirih gading yang lain, tapi warnanya cantik, perpaduan antara hijau dan warna putih. Sirih gading menyukai sinar matahari karena apabila diletakkan tidak kena sinar matahari, maka warna daunnya tidak akan keluar atau tidak cerah. Tapi jangan tempatkan sirih gading di pulsan karena apabila ditempatkan di pulsan, daunnya akan gosong dan akan terbakar di pinggir-pinggirnya. Yang ketiga Epipremnum aureum atau sirih gading kuning. Sirih gading ini banyak di sekitar kita yang tumbuh di semak-semak. Yang keempat sirih gading lemon. Kebetulan sirih gading lemonku ini ditempatkan tidak kena sinar matahari, makanya daunnya lebih dominan warna hijau ketimbang kuning. Aku akan mencontohkan caraku bagaimana mempropagasi tanaman sirih gading. Nah, kebetulan sirih gading enjoyku ini sudah panjang dan sudah wajib untuk dipropagasi. Kita tinggal menggunting bagian bawah sirih gading yang ingin kita propagasi. Setelah aku menggunting tanaman sirih gading enjoyku, aku akan memotongnya lagi menjadi satu ruas dan nanti baru aku tanam di media tanam. Media tanam yang aku gunakan seperti biasa, campuran sekam bakar, sekam mentah, dan tanah humus dengan perbandingan 1:1.
Buat lubang di media tanam jangan terlalu dalam. Masukkan tanaman sirih gading kita lalu tutup kembali dengan tanah. Kalau kita ingin memiliki tanaman sirih gading yang rimbun, aku biasanya memasukkan antara 6 sampai 8 tanaman. Tapi kalau aku ingin memiliki tanaman sirih gading yang berdaun besar, aku biasanya mengurangi jumlah tanamannya. Biasanya antara 4 sampai 3 tanaman. Apabila telah selesai, aku menyiram tanaman sirih gading ini dengan air. Kemudian, aku tempatkan di tempat yang teduh tapi terang. Jangan kena sinar matahari langsung selama 1 minggu. Di minggu berikutnya, aku mengenalkan sirih gading ini dengan sinar matahari sedikit demi sedikit antara 1 sampai 2 jam. Tapi sinar matahari pagi ya. Kalau kita ingin memiliki daun sirih gading yang besar seperti induknya, sebaiknya kita memberi dia pupuk daun. Pupuk daun yang biasanya aku gunakan merek Growmore. Aku biasanya memberikan pupuk seminggu sekali dalam 1 bulan. Di bulan berikutnya, aku akan memberi pupuk 2 minggu sekali. Nah, ini contoh sirih lemonku yang tidak kupupuk secara rutin. Tangkainya memang menjalar panjang, tapi ukuran daunnya kecil-kecil, tidak seperti induknya. Selain bisa ditanam di media tanam tanah, sirih gading juga bisa ditanam di media air. Aku biasanya mengambil pucuk-pucuk daun sirih gading lalu kutempatkan di dalam gelas yang berisi air dan biasanya kuletakkan di dalam rumah. Tapi kita wajib mengganti airnya 3 hari sekali agar tidak ditumbuhi jentik-jentik nyamuk. Sirih gading mudah hidup di mana saja. Ini contohnya sirih gadingku yang telah kubuang karena daunnya rusak dimakan oleh burung. Dan ternyata dia tumbuh subur, malah menempel di dinding-dinding pagar rumahku. Aku mencoba menanam sirih gading dengan merambatkannya di turus, dengan harapan nanti daunnya bisa lebar dan cantik. Nanti aku akan buat kembali review video bagaimana hasil tanaman sirih gading marbleku dan sirih gading enjoyku yang ditanam di turus. Apakah berhasil menjadi daun yang besar ataukah daunnya tetap mengecil seperti awal aku menanam. Demikianlah videoku tentang Epiprenum aureum atau sirih gading. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat pencinta tanaman hias semua. Terima kasih atas dukungan dan support para sahabat pencinta tanaman hias. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.